Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa la taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang kedua, yaitu mengenai bagaimana kita sebagai seorang manusia menjaga martabat marwah kita sebagai seorang manusia dengan menjauhi pergaulan yang bebas, dan apalagi menjauhi perbuatan yang dianggap itu adalah perbuatan zina. Yang pertama adalah kita nanti akan mempelajari terkait dengan beberapa indikator materi yang akan kita hasilkan. Yang pertama adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin sebuah kepribadian. Dan kita nanti akan mempelajari dan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, kemudian An-Nur ayat 2, dan menganalisis hadis-hadis yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian diketahuinya dan diperolehnya nilai dan perilaku yang mulia, dan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini beberapa indikator yang harus saya sampaikan, beberapa indikator yang nantinya akan kita pelajari dan hasil daripada materi pada kesempatan kali ini. Nah, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan amanah untuk mengelola bumi ini sekaligus memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, termasuk malaikat sekalipun. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlangsungan dan keterlanjutan hidupnya secara benar, sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Proses itu di dalam Islam diatur melalui proses yang mudah, yaitu melalui proses sebuah pernikahan. Akad nikah hakikatnya adalah upaya meregenerasi manusia secara benar, terhormat, dan bermartabat. Disinilah agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan hukum syariat Islam. Selain melanggar aturan agama, zina juga tidak sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan perzinahan oleh agama-agama samawi dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan, sekaligus pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan. Coba bandingkan dengan hewan atau binatang ternak atau binatang apapun untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Binatang itu tidak mengenal siapa lawan jenisnya, apakah saudaranya, apakah itu induknya sendiri yang bahkan yang dia melahirkannya. Hewan pun tidak mengenal tempat dimanapun ia bisa melakukan tanpa merasa malu ada yang melihatnya. Hewan memang tidak diberikan akal dan nilai-nilai keadaban atau kesopanan, sehingga orang yang melakukan perbuatan di luar akal dan nalar manusia adalah orang yang lebih rendah daripada binatang. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, menjijikkan, sekaligus nista di dalam peradaban manusia. Bahkan orang yang telah meraih kesuksesan hidup, baik sebagai seorang pejabat negara, ya, pengusaha, politisi, public figure seperti artis ataupun aktor ataupun musisi yang karirnya hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya. Perbuatan tersebut telah meluluh lantahkan karir yang selama ini mereka raih dengan susah payah. Kasus yang paling menghebohkan adalah kasus yang terjadi di pertengahan tahun 2012, di mana orang-orang yang dikenal sebagai public figure yang terdiri dari
artis sinetron ataupun musisi kenamaan melakukan perbuatan yang sangat menjijikan tersebut. Mereka yang selama ini dijadikan idola kaula muda telah menenggelamkan karirnya sendiri dengan sangat rendah. Mereka yang selama ini dijadikan idola kaula muda telah menenggelamkan karirnya sendiri dengan sangat rendah. Aib yang mereka berbuat tidak saja membuat malu dan rendah dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak saja berakibat hancurnya karir mereka, tapi juga berakibat dosa yang sangat besar yang akan diterimanya di akhirat kelak nanti. Mereka adalah orang yang sangat mapan dan mampu untuk melakukan pernikahan sebenarnya yang sah dan juga punya biaya yang juga besar dan mampu untuk melakukan pernikahan ataupun mungkin dengan pesta ataupun syukuran dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam bergaul agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Mendekatinya saja dilarang, apalagi kemudian melakukannya. Nah, memahami makna larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini. Nah, satu, pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut ajaran syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan juga buruk. Kategori zina, perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah zina muhson, yaitu zina bagi bezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Nah, hukuman bagi zina muhson ini adalah dirajam. Dirajam ini adalah dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal dunia. Yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu berzina bagi seorang yang masih lajang atau belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan di sini adalah diusir dari wilayahnya, desanya ataupun kotanya selama 1 tahun dan dia tidak boleh kembali ke daerahnya. Hukuman bagi bezina, ya. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi bezina ghairu muhson, dan ditambah dengan mengasingkan diri atau diasingkan dengan dibuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah dan Sa'id bin Khalid. Yang kedua, hukuman bagi bezina yang kedua adalah dirajam sampai mati bagi bezina muhson.
zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuannya. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Ya. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat umum, ya, atau di tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Imam An-Nasai. Nah, hukuman bagi yang menuduh zina atau qazaf, ya. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi sebuah perzinahan. Hanya sebuah tuduhan, tapi tidak bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Hanya menuduh tetapi mungkin lewat omongan orang lain atau kabar berita yang tidak jelas dasarnya. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan sebuah bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Jadi syaratnya kalau kita mau menuduh orang itu berbuat zina adalah 4 orang saksi yang adil. Adil di sini adalah orang yang baik, yang tahu agama, tahu hukum syariat agama, dan bukan orang-orang yang termasuk fasik. Fasik itu adalah orang yang ya dia berbuat ibadah tetapi maksiatnya juga jalan terus. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina tersebut. Ya, harus melihat proses orang yang melakukan perbuatan zina tersebut. Ya, berarti dia harus melihat proses di mana orang itu berbuat zina. Ya, di hotel misalnya ataupun di tempat sepi, dan kita misalnya masih jalan mergoki dan ya peristiwanya ya sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi memang kita betul-betul atau saksi tersebut memang betul-betul melihat secara persis dan mata kepala. Apalagi sekarang ini ada media video yang bisa divideokan, itu menjadi sebuah bukti. Yang keempat, andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya terhadap mereka semuanya, dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Nah, sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan. Apapun alasannya, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah sebagai manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi sebuah kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan 2 jiwa dan 2 hati dalam naungan rumah tangga, tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Ya, 2 insan yang menikah itu akan melangkah menuju sebuah masa depan yang sangat cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal usulnya. Itu adalah sebuah hubungan atau sebuah pernikahan yang sangat indah yang diidam-idamkan oleh banyak orang atau banyak muslim. Jadi jelas asal usulnya, kamu anaknya siapa, ya, kita dari keluarga, kita keturunan dari keluarga hasil dari pernikahan atau sebelum pernikahan. Itu
nanti proses ke depannya itu nanti akan berbeda dengan yang secara sah anak itu hasil dari sebuah pernikahan atau dibandingkan dengan anak yang di luar pernikahan. Karena nanti bapaknya itu secara biologis bapaknya, tetapi secara hukum agama itu bukanlah bapaknya ataupun anaknya dari bapak yang secara biologis itu menghamilinya misalnya. Nah, tujuan pernikahan itu akan menjadi rusak pora-poranda jika dikotori dengan sebuah perbuatan zina itu, ya. Sehingga tidak mengherankan jika perzinahan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan masyarakat atau lingkungan kita. Seperti bercampur aduknya sebuah keturunan. Bercampur aduknya keturunan menimbulkan rasa dendam, menimbulkan rasa dengki, ya. Benci juga, sakit hati dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia, yaitu ajaran Islam. Sesuai dengan hukum syariatnya. Kalau kita mematuhi aturan agama, mematuhi syariat Islam, insya Allah kita tidak akan terjerumus, tidak akan menjadi susah baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya. Jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas, bergaul memang perlu, bersosial memang perlu. Tetapi seyogianya dilakukan dalam batas kewajaran, tidak berlebihan. Remaja memang adalah tumbuhan masa depan bangsa, ya. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Kalau pemuda hari ini rusak, maka pemimpin yang akan datang juga akan rusak. Kalau pemuda pada hari ini ya dia belajar dengan tekun, serius, ketika dia jadi pemimpin maka nanti akan sangat serius mengurusi negara ini. Jadi jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami sebuah kehancuran. Jadi jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Ya, di sini ditekankan adalah perbuatan zina, berpacaran. Nah, awalnya saling mengenal. Awalnya kemudian dilanjut dengan berpacaran. Ketika sudah berpacaran maka nanti melakukan hubungan biologis atau yang akhirnya itu disebut dengan perbuatan zina. Nah, jadi kita harus konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas, karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak dari segi moral kita maupun juga jasmaniah kita. Banyak dari kalangan muda yang kemudian dia akhirnya rusak secara tubuhnya karena usianya seharusnya dia belum diperbolehkan untuk hamil, tapi kenyataannya harus hamil lebih dahuluan karena melakukan hubungan biologis atau hubungan zina di luar pernikahan gitu ya. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastinya dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga rasul-rasulnya karena sudah menyalahi kodratnya sebagai seorang manusia yang diberikan derajat martabat ya dan terhormat sebenarnya untuk tidak melakukan pergaulan bebas, termasuk pergaulan ataupun disebut termasuk yang disebut dengan hubungan perzinahan, akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, tadi
dampak negatif kalau kita melakukan hubungan zina, hukumannya secara hukum syariat adalah dibuang kalau bagi orang yang belum menikah. Dicambuk, didera sebanyak 100 kali, kemudian kalau tidak mati, ya dia akan diasingkan selama 1 tahun ataupun diusir dari kampung halamannya. Yang ketiga adalah nasab menjadi tidak jelas. Artinya bahwa seorang anak kalau dia lahir sebelum adanya sebuah pernikahan, maka nasabnya adalah ikut ibunya, bukan ikut bapaknya. Dampaknya nanti anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan karena secara hukum syariat itu bukan anak bapaknya, walaupun secara biologis itu adalah anak bapaknya. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang keempat tadi ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, seperti keterangan tadi saya awal bahwa dampak dari nasab sebuah keluarga, status seorang anak ketika anak itu hasil dari perbuatan zina ini nanti akan sangat kasihan. Karena tidak akan memperoleh hak waris dan juga tidak akan mendapatkan hak dia anak siapa secara hukum syariat. Walaupun secara biologis ya dia anak laki-laki tersebut. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Quran surat Al-Isra ayat 32 ya, yang awal saya sebutkan atau saya lafalkan, saya lantunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada hubungan zina. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif ya bagi si pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak negatif akan menimpa kelak nanti di akhirat. Dampak di dunia yang pertama menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan bezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin, sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Ia harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya yang pada dasarnya tidaklah sedikit. Ya, misalnya para lelaki hidung belang yang ya kalau istilah di lingkungan kita ataupun istilah yang secara umum kita pernah mendengar adalah para lelaki hidung belang yang ini mereka mencari kepuasan dengan melakukan hubungan-hubungan di luar pernikahan dengan sensasi yang sesaat dan harus memiliki banyak uang, dan ini ya akibatnya nanti dia akan kalau terlalu terlalu untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, maka ya pastinya dia akan menjadi fakir, ya akan menjadi miskin. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas seperti HIV atau AIDS, infeksi saluran kelamin dan sebagainya terkait dengan penyakit-penyakit kelamin ya.
Jangan lupa untuk subscribe dan like dan berkomentar yang baik dan yang bagus. Mudah-mudahan channel ini nanti bisa membantu memberikan sebuah kepahaman terkait dengan materi yang kita bahas ataupun materi yang disampaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.